Tahapan belajar agama pada anak. Apalah artinya anak mampu mengembangkan pola pikirnya jika tidak mampu menjadikan kebenaran dan moralitas sebagai pertimbangan dalam mengarahkan pola pikirnya. Itulah mengapa akhir-akhir ini tren menyekolahkan anak di sekolah Islam atau bahkan pesantren naik secara pesat. Tapi benarkah tidak ada orang tua yang bisa lakukan agar anak memiliki bekal agama dengan pendidikan di rumah saja? Mari kita telaah tahapan belajar agama pada anak. Apa itu agama? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama adalah pengatur sistem yang mengatur tata keimanan, kepercayaan, dan keyakinan, serta pengabdian kepada Sang Pencipta yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Kita akan memfokuskan pembahasan pada agama Islam. Tentang mengapa memilih Islam sebagai agama yang dianut telah banyak dibahas di channel lain. Silakan mempelajari sendiri. Seperti apa mendidik sesuai agama? Ada banyak arahan tentang ini, tapi fokusnya lebih sering kepada sekedar ibadah ritual dan syariat dasar saja, seperti sholat, saum, menggunakan jilbab, atau menjaga aurat. Tentu saja hal itu penting, tapi Islam jelas lebih dalam dari sekedar itu semua. Kita harus berusaha mendidik anak kepada inti dari agama yang lebih menyeluruh dari sekedar kulit saja. Bukan begitu? Agar bisa mendidik anak dengan agama secara menyeluruh, kita harus memahami unsur dalam agama. Agama membahas tentang fakta kehidupan yang terkait dengan visi dan misi manusia dalam kehidupan ini. Agama juga membahas tentang moralitas, karakter building, dan psikologis manusia, termasuk membahas cara menerapkan moralitas agar kita memiliki psikologis yang sehat dan karakter yang baik atau akhlakul karimah. Cara meraih ketakwaan sebagai tujuan manusia dalam hidup diterapkan dengan mempelajari agama, mengerjakan ibadah ritual, dan menerapkan syariat. Apa yang harus orang tua lakukan agar bisa mengoptimalkan pendidikan agama pada anak? Kita mulai mempelajari tahapan mendidik agama pada anak dimulai dari usia 0 sampai 6 bulan. Pada usia ini, biasakan anak mendengar bacaan Al-Quran. Tepatnya, biasakan orang tuanya membaca dan mempelajari Al-Quran sembari mengasuh anak. Seperti yang telah kita bahas di tahapan belajar lainnya, pada usia ini anak sudah bisa menyimak bacaan dari buku. Maka, selain membacakan buku cerita dan sains, bacakan juga buku yang memperkenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, perkenalkan anak pada ibadah ritual seperti sholat dengan menggendongnya saat sholat jika rewel. Tahapan kedua, 6 sampai 12 bulan. Pada usia ini anak sudah mampu memahami perintah dan larangan. Ajarkan anak untuk tidak mengganggu orang tuanya saat sedang sholat ataupun membaca Al-Quran. Anak diajarkan sabar dan menunggu, suatu kompetensi penting dalam menjalani kehidupan. Mulailah mengajak anak sholat, mengajarkan gerakannya yang bisa dilakukan. Setelah membacakan buku sederhana yang memperkenalkan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulailah membacakan tentang kisah para nabi, termasuk tentunya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahapan ketiga, 1 sampai 2 tahun. Pada usia ini, ajak anak memahami identitas beragama dengan membelikan mukena atau sarung dan ajak anak pergi sholat ke masjid untuk memahami makna berjamaah. Pada usia ini, anak juga sudah bisa memahami logika sederhana, maka kaitkan perbuatan baik dan buruk dengan standar kebenaran yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pencipta alam raya. Larangan bukan sekedar dikaitkan dengan kesukaan atau ketidaksukaan orang tua, tetapi juga keridhaan Tuhan. Ajak anak menghafalkan doa dan surat sederhana yang dikaitkan dengan perbuatan sehari-hari. Tahapan keempat, 2 sampai 7 tahun. Mulailah lebih sering mengajak anak membicarakan tentang Tuhan dan kegaiban yang dikaitkan dengan fenomena sehari-hari seperti cuaca, bencana alam, orang yang sakit, dan sebagainya.
Anak-anak berdua ketika mengalami kesulitan dan mendoakan orang lain yang sedang dalam kesulitan. Ajaklah anak memahami makna doa dan surat-surat pendek yang disampaikan ketika mau tidur, mau makan, dan sebagainya. Ajarkan anak ada otoritas lain dalam kehidupan, yaitu Tuhan, baik dalam perbuatan baik dan salah maupun dalam kejadian sehari-hari. Tahapan kelima, 7 sampai 12 tahun. Ajak anak rutin beribadah dan jelaskan juga alasan, tujuan, dan fungsi dari ibadah ritual seperti sholat, saum, dan membaca Al-Quran. Jika anak malas dan enggan beribadah, jangan dihukum, tapi ajak untuk memahami dan merenungkan. Pembiasaan tidak berarti melibatkan pemaksaan, karena tidak ada paksaan dalam agama. Bangunlah logika dan pemahamannya beragama terlebih dahulu daripada sekedar melaksanakan ibadah dalam keterpaksaan. Ajak anak mendiskusikan kehidupan sehari-hari, terutama berkaitan dengan perilaku teman sebaya maupun anak pada umumnya dikaitkan dengan pemahaman agama. Anak harus memahami bahwa kebaikan maupun keburukan sangat erat dengan cara pandang seseorang terhadap kehidupan yang semestinya didasarkan pada apa yang Tuhan ajarkan dalam kitabnya. Tahapan akhir pada usia ini, anak sudah balik atau menjelang akil balik. Kemampuan berpikirnya telah semakin matang. Ajak anak untuk mempelajari Al-Quran dengan runut dan detil dengan menelaah tafsir Al-Quran. Ajak anak membandingkan opini yang berbeda-beda tentang beberapa hal, termasuk soal perbedaan agama, mazhab, pergerakan Islam, lalu mendiskusikan perbedaannya dengan merujuk pada dalil Al-Quran. Arahkan anak untuk memilih agama, memilih jalan hidupnya, dan mengajaknya berdiskusi tentang konsekuensi dari setiap pilihannya. Hal yang harus kita ingat, pembelajaran tentang dalam beragama melalui Al-Quran dilakukan seumur hidup, tidak pernah berhenti. Anak harus menjadi motivasi utama kita terus belajar karena tidak ada lagi yang bisa kita wariskan pada anak selain kebaikan dan kebenaran yang akan menjaganya di dunia dan akhirat. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya. Kita belajar lagi sama-sama agar diri kita dan keluarga bisa menjadi manusia yang paripurna. Tetap semangat!